Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang P3K. Kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan lanjut membahas mengenai FR atau file report untuk soal P3K tahap 1 kemarin. Jadi pada kesempatan ini saya akan lanjut membahas nomor berapa ya? 36 ya sampai seterusnya. Jadi perlu teman-teman ketahui semua. Jadi saya membahas soal ini bukan berdasarkan bukan berdasarkan soal-soal yang saya cari di internet ya, melainkan soal-soal yang saya tampilkan ini yaitu soal yang saya ujikan kemarin pada saat ujian P3K di tahap 1. Kemudian saya menyempatkan untuk menulis keywordnya ya. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti trik seperti saya ini silakan, tapi intinya jangan sampai ketahuan ya. Jadi saya menulis keywordnya saja ya. Kemudian saya kembangkan menjadi sebuah soal. Sebuah soal itu mirip seperti soal yang kita ujikan pada saat tahap 1 kemarin. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi ya mengenai soal-soal yang saya bahas ini karena saya membuat soal ini ada dasarnya, yaitu dari keywordnya. Soal P3K di tahap 1 kemarin. Oke? Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan saya minta bantuannya kepada teman-teman semua agar ilmunya berkah ya. Jadi kalau kita mau belajar itu guru dengan di sini saya bukan mengguru ya. Jadi supaya agar kita belajarnya berkah ya. Jadi sama-sama kita saling tolong-menolong. Saya memberikan sedikit ilmu, jadi teman-teman juga mensupport channel saya ini. Oke, kita lanjut. Bahas soal nomor 36. Ini kayak masih tentang seni, kalau pementasan berarti seni teater. Kalau nggak salah soal nomor 36 ini kemarin ya, dia berupa cerita masalah pementasan, tugas sutradara itu seperti apa. Kemudian di ujung kalimat di soal itu ada berupa kalimat pertanyaan seperti ini. Hal apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang sutradara? Jadi seorang sutradara ini sangat penting yang berperan aktif dalam pementasan drama. Ibaratnya dia ini pemimpinnya. Jadi saya ulangi lagi, hal apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang sutradara sebelum melakukan pementasan? Ya. Jadi pilihannya kemarin ada 4. Ya. 4 atau 5, saya tidak menghafal. Yang penting saya mengingat redaksi soalnya. Jadi hal apa yang dipersiapkan dan diperhatikan seorang sutradara sebelum melakukan pementasan? A. Tata riasnya, ya. B. Tata busananya, atau C. Naskah atau lakonnya, atau D. Dekorasi panggungnya atau persiapan panggungnya. Jadi yang jelas, yang paling diperhatikan seorang sutradara sebelum dia melakukan pementasan yaitu bagaimana cara dia mengatur atau mempersiapkan dekorasi panggungnya. Karena apa? Karena dekorasi harus sesuai dengan temanya. Jadi sangat memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengatur dekorasi panggung. Juga setting dari sebuah drama yang akan dipentas. Jadi dekorasi itu harus sesuai dengan tema yang akan dibawakan. Kemudian settingan juga sebuah drama harus menyeting sebuah drama yang akan dipentas. Itu semua dilakukan oleh seorang sutradara. Selain tema, seorang sutradara juga harus memikirkan tata letak sound system dan jumlah pemain yang akan berpentas di dalam panggung agar pemain bermain dengan baik dan karakter yang mereka miliki akan semakin kuat. Jadi jelas ya teman-teman semua. Jadi yang perlu ya atau yang penting dipersiapkan oleh sutradara sebelum melakukan pementasan yaitu apa? Mengatur atau mendekorasi panggung. Oke? Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang lain, di sini saya hanya sebatas membahas jawabannya saja ya, hanya membahas satu option saja. Jadi teman-teman jika ingin
mendapatkan pembahasan mengenai option-option yang lain ini silakan teman-teman bisa searching di Google. Kemudian kita lanjut soal nomor 37. Nah, pertanyaannya tentang bagaimana teknik bernyanyi seriosa. Jadi, saya sedikit menjelaskan ya, seriosa itu, bernyanyi seriosa itu seperti apa sih? Teknik bernyanyi seriosa itu teknik yang membutuhkan teknik vokal yang sangat serius, di mana seorang harus mempunyai vibrasi yang baik serta suara yang lebih tinggi. Apa tuh vibrasi? Vibrasi itu seperti meluapkan emosi dan memudahkan mencapai nada tinggi. Jadi seorang yang bernyanyi seriosa itu merupakan seorang yang memiliki suara yang lebih tinggi dan bisa meluapkan emosi. Ya, jadi seperti itu. Seperti ini. Posisi tubuh atau sikap badan tegap dan rileks, muka menghadap ke depan. Nah, ini jawabannya ya. Jadi teknik bernyanyi seriosa itu seperti apa? Seperti ini. Posisi tubuh, sikap dan badan tegap dan rileks, muka menghadap ke depan. Kemudian yang kedua, kejelasan lirik harus diperhatikan atau artikulasinya ya. Artikulasi cara pengucapan kita. Kemudian nomor 3, posisi mulut ketika bernyanyi yang menentukan volume suara. Jadi ketika kita bernyanyi serius itu harus memiliki nada tinggi atau vibrasi tadi. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, ini ciri khas dari bernyanyi seriosa. Apa? Posisi mulut membentuk huruf O ya. Jadi seriosa itu bernyanyi seriosa itu membentuk huruf O, bukan membentuk huruf I atau U. Jadi dia seperti membuka lebar-lebar mulutnya atau membentuk huruf O. Menggunakan pernapasan diafragma. Jadi kembali kita menggunakan pernapasan diafragma. Pernapasan yang sangat baik dalam bernyanyi dengan menghasilkan suara merdu. Jadi sampai sini teman-teman semua paham mengenai bagaimana teknik bernyanyi seriosa. Jadi soal ini kemarin benar-benar keluar ya. Jangan sampai teman-teman lupa teknik bernyanyi seriosa itu seperti apa. Silakan sambil dicatat ya. Kemudian nomor 38. Bagaimana level gerak naik turun pada tari saman yang berasal dari Aceh? Jadi tari saman ini merupakan tari yang berasal dari daerah Aceh. Ada pilihannya, ada 4 pilihannya. Apakah jadi gerak naik turun pada tari saman itu berasal dari Aceh itu gerak apa? Termasuk gerak tinggi kah? Gerak sedang kah? Gerak rendah kah? Atau gerak naik turun? Jadi dalam tari itu dibagi menjadi 3 ya. Level geraknya ada level tinggi, ada level sedang, kemudian ada level rendah. Jadi perlu teman-teman ketahui tari saman itu ya memiliki 2 unsur gerak ya, yaitu gerak tepuk tangan dan tepuk dada. Dikarenakan pada tari saman menggunakan 2 unsur tadi, yaitu hanya gerak tepuk tangan dan tepuk dada, maka level naik turun pada tari saman itu dia termasuk dalam golongan gerak level sedang. Kalau level tinggi ini seperti orang penari balet, dia dengan cara melayang. Jadi dia menggunakan gerak level yang tinggi. Sedangkan level rendah ini seperti seorang penari yang terguling-guling istilahnya. Jadi terguling-guling, berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Sedangkan gerak level sedang itu sama seperti unsur pada unsur pada tari saman tadi, yaitu dia hanya mengandalkan 2 unsur. Apa? Gerak tepuk tangan dan tepuk dada. Oke. Sampai sini teman-teman paham ya? Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman cari di internet bagaimana materi yang lebih lengkapnya. Kita lanjut nomor 39. Nah, kalau nggak salah ini soal nomor 39 ini narasi yang sangat panjang. Kemudian di akhir soal itu
ada berupa kalimat pertanyaan. Ya. Pertanyaan seperti ini. Sudah saya ringkas menjadi sebuah soal. Posisi jari yang benar dalam iringan instrumen alat musik piano yaitu, jadi maksud soal ini menceritakan bahwa bagaimana sih cara memainkan alat musik piano yang benar. Apakah menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri atau penggunaan tangan kanan itu seperti apa? Jadi jari kanan, jawaban yang tepat, jawaban berdasarkan pilihan ya. Ini kan ada pilihannya kemarin. A itu bisa menggunakan jari tangan kanan saja. Kemudian yang pilihan B menggunakan jari kiri saja. Kemudian C mengkombinasikan keduanya. Jadi jawaban yang tepat, ini saya lupa optionnya apa. Jawaban yang tepat yaitu jari kanan memainkan melodi ya. Jadi biasanya jari kanan itu memainkan melodi pada piano itu. Sedangkan jari kiri memainkan nada pengiring. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Jadi teman-teman lihat jelas. Jadi ketika kita bermain alat musik piano itu kita menggunakan kedua jari. Menggunakan kedua tangan dalam arti menggunakan jari kiri ya dan jari kanan. Dan semuanya mulai dari telunjuk sampai kelingking ini kita menggunakan semua. Dalam arti ada bagian-bagiannya masing-masing. Jadi jawaban yang tepat yaitu jari kanan itu memainkan melodi. Ya, ini jari kanan ini memainkan melodi, kemudian jari kiri sebagai nada pengiring dari instrumen. Kemudian kita lanjut nomor 40. Kemarin soalnya sangat pendek ya, seperti ini. Prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang aktor. Jadi syarat yang harus dimiliki oleh seorang aktor itu apa sih? Di option itu sangat panjang sekali. Di sini soalnya pendek, tapi pilihan jawabannya itu panjang-panjang. Dari banyaknya jawaban itu saya memilih option apa, kalau saya lupa untuk optionnya saya pilih apa. Yang jelas jawabannya seperti ini. 1. Memiliki wawasan yang tinggi mengenai teater. Kemudian 2. Mampu bekerja sama dalam sebuah pertunjukan teater. Kemudian 3. Bertanggung jawab. Dan yang terakhir memiliki suara yang keras. Jadi prasyaratnya yang harus dimiliki oleh seorang aktor itu ada 4. Jadi teman-teman silakan catat ya. Siapa tahu soal ini akan keluar lagi di soal tes tahap kedua besok ini ya. Tahap keduanya kalau nggak salah ini saya berdasarkan jadwal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya lihat tanggalnya itu mulai tanggal 25 atau 26 Oktober ya. Jangan sampai teman-teman harus mempersiapkan sekarang. Siapa tahu soal-soal untuk tahap 2 besok ya sama atau persis dengan soal untuk tahap 1 kemarin. Jadi video-video yang saya buat ini ya merupakan soal-soal yang saya ujikan kemarin di tahap pertama kemarin. Jangan sampai teman-teman lewatkan. Jangan sampai teman-teman lewatkan untuk video-video sebelumnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 40 ini sudah saya bahas. Ya. Oke. Kemudian nomor 41. Apabila seorang aktor pada naskah lakon atau menghadapi keadaan tak terduga atau seperti kelelahan dan lain-lain, hal yang dapat dilakukan adalah, jadi ketika seorang aktor itu menghadapi misalnya hal-hal yang tidak terduga atau kelelahan saat melakukan pementasan, apa yang dilakukan? Ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu melakukan improvisasi. Kenapa harus melakukan improvisasi? Karena dengan melakukan teknik improvisasi, yakni jika lupa atau mengalami hal-hal yang tak terduga tadi, langsung berpikir cepat. Nah, teman aktingnya tadi langsung berpikir cepat dalam menciptakan karakter tokoh, kemudian dialog untuk menyambung cerita sehingga pementasan berjalan dengan baik. Biasanya ini terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam pementasan
pementasan teater atau drama. Jadi hal yang harus dilakukan yaitu melakukan improvisasi oleh teman main. Jadi teknik improvisasi itu dilakukan jika terjadi 3 hal, yaitu yang pertama, teman-teman silakan catat. Jadi teknik improvisasi ini kita lakukan jika terjadi 3 hal. Yaitu yang pertama, ketika aktor lupa dialog. Tipe ya. Ketika aktor lupa dialog. Jadi kita tuh sebagai teman lawan mainnya harus melakukan improvisasi. Kemudian kecelakaan panggung, dalam arti ini kecelakaan yang tidak terduga tadi. Jadi teman main harus melakukan improvisasi. Dan yang terakhir, intermezzo atau sebagai pemecah suasana yang sengaja. Jadi seperti itu. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam pementasan naskah lakon atau drama, atau aktor itu kelelahan, ya, dapat dilakukan dengan cara melakukan improvisasi. Oke? Sampai di sini teman-teman semua pembahasan video kali ini. Jangan sampai untuk melewatkan video-video berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan kalian komen ya, like and subscribe untuk mendapatkan info-info mengenai FR yang terbaru. Oke. Untuk FR selanjutnya saya akan tetap membuat ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk menonton videonya. Oke, sekian dari saya. Semoga bagi teman-teman yang belum diberi rezeki untuk tahap 1 kemarin, mudah-mudahan untuk tahap kedua ini teman-teman kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk bisa lulus memenuhi passing grade di mata pelajaran seni budaya. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.